Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Monggo barisan yang nomor 4 di tengah itu masih kosong, monggo segera diisi Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak yang baru rawuh, monggo barisan yang nomor 4 masih kosong, yang depan dulu dipenuhi biar ya, depan Pak, depan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Bapak-bapak yang baru hadir, monggo menempati shaf yang terdepan. Ini shaf yang depan masih kosong. Monggo bapak-bapak yang baru rawuh, monggo segera mengisi shaf yang depan atau yang kosong. Jangan di belakang dulu, jangan. Yang depan dulu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la segera mengisi sholat Idul Adha akan segera dimulai. Bagi bapak ibu yang belum wudhu, kami persilakan untuk segera mengambil wudhu, atau batal wudhunya kami mohon segera mengambil wudhu di musola.
Mufti sebagai Akbar, Allahu imam dan khatib Akbar. pada pagi hari ini adalah Bapak Kiai Haji Mas Rukin. Maka kepada Bapak Ibu mohon segera mengisi shaf yang masih kosong. Sholat Idul Adha akan segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. As-salatu jami'ah. Mohon saf depan dipenuhi dulu. Depan dipenuhi dulu. Yang depannya masih kosong dimasuki. Sawu sububaku wa tarasau wa'tadilu wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Lurus, rapat, rapi. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra wa dhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal qawli kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah SAW
yaitu sholat id di tanah terbuka. Nabi selama hidup sholat di masjid hanya sekali, semuanya dikerjakan di tanah lapang. Untuk itu ini sebagai wujud nyata bahwa kita betul-betul mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, man tamassaka bis sunnah dakhalal jannah. Siapapun yang mempertahankan, berpegang teguh pada sunnahku, maka ia akan masuk surga. Sehubungan dengan itu Allah memerintahkan kepada nabinya di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umatmu, kepada sahabatmu, kalau kalian memang betul-betul mencintai Allah, mudah, ikutilah aku Muhammad. Dengan mengikuti aku, kalian akan dicintai Allah dan diampuni segala dosa-dosa kalian. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan salah satu ibadah yang mulia, yaitu sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan-hewan kurban, insya Allah besok Sabtu karena hari Jumat ini, sebagai ungkapan syukur dan berbuat baik kepada kawan sanak keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Hari ini adalah hari pemungkas 10 hari terbaik di bulan mulia, bulan Dzulhijjah ini. 10 hari yang syarat dengan kebaikan. Kebaikan padanya bernilai utama di sisi Allah. Sabda Nabi, mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadzal asri. Qalu walal jihad? Qala walal jihad. Illa rajulun yukhatiru bi nafsihi wa mali falam yarji bi syai'in. Artinya, tidak ada amal yang lebih utama pada hari-hari ini, hari 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Mereka berkata, tidak pula jihad. Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang berangkat menghadapi musuh dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak pulang dengan suatu, alias ia mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu ibadah utama di hari-hari ini adalah ibadah haji di tanah suci yang merupakan salah satu rukun Islam 5. Begitu identiknya haji dengan hari dan bulan ini, sehingga orang-orang mengatakan hari raya haji atau bulan haji. Orang Demak mengatakan bodoh besar. Haji adalah ibadah tua seumur bapak Nabi Ibrahim. Dia pembangun Ka'bah, Baitullah, dan setelah itu ia mengumumkannya haji ke seluruh penjuru bumi. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim membangun pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Kemudian berdoa, ya Allah Tuhan kami, terimalah semua amal ibadah kami, amal kami, karena Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya disebutkan dalam surat Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajj yatu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fatin amik. Umumkan kepada manusia seluruhnya untuk ibadah haji. Pasti mereka mendatangimu dengan jalan kaki, bahkan ada yang naik unta sampai kurus. Mereka berdatangan menuju Ka'bah dari seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Salah satu hikmah Allah dalam menyariatkan ibadah adalah Dia menjadikannya beragam bentuk, di mana hal ini bisa lihat dalam ibadah yang merupakan rukun Islam, sehingga seluruh anggota tubuh
memperankan diri, difungsikan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, syahadat merupakan ibadah hati karena ia merupakan keyakinan dasar yang kemudian diucapkan dengan lisan. Sementara sholat adalah gerakan sasat dan lisan, ia merupakan ibadah badani. Lain lagi puasa yang merupakan sikap menahan diri. Lalu zakat yang merupakan ibadah mal atau hartawi, dan yang kelima adalah haji yang menggabungkan semua sisi dari 4 ibadah sebelumnya. Dari sinilah maka haji termasuk ibadah yang terakhir diwajibkan pada kaum muslimin, yaitu pada tahun 9 Hijriah. Hal ini karena haji memerlukan segala perkara yang diperlukan oleh 4 rukun sebelumnya. Ia memerlukan landasan iman yang kuat tertanam dalam syahadat. Ia memerlukan tenaga jasmani dan harta yang ada pada sholat dan zakat. Dan ia memerlukan sikap menahan diri yang dikandung oleh puasa. Maka dari itu, ibadah haji syarat dengan nilai luhur, padat dengan jihad dan pengorbanan, penuh dengan pendidikan dan penempaan diri. Kita menengok kepada syarat wajib haji ialah istito'ah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara wa innahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya wajib bagi manusia terhadap Allah Ta'ala menjalankan haji ke Baitullah bagi yang mampu perjalanannya. Namun siapa yang mengkufuri, mengingkarinya, maka Allah tidak butuh atau maha kaya dari seluruh alam. Kesanggupan atau kemampuan di mana dasarnya menurut para ulama adalah kesanggupan finansial, kesanggupan tenaga dan kesanggupan jalan. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Lebih tidak mudah lagi manakala harta yang telah diraih itu yang merupakan ketergantungan dan kecintaan jiwa mesti dirogoh dari kantong untuk membiayai diri demi rukun Islam yang agung ini. Belum lagi kesiapan jasmani di mana modal utamanya adalah sehat. Dibutuhkan jihad melawan kecintaan terlebih kepada harta agar jiwa raga dan lapang mengorbankannya demi kebaikan dan kemaslahatan dirinya sendiri. Dibutuhkan pula jihad melawan kecintaan terlebih kepada sikap santai dan rehat. Sebab haji memang mengharuskan kelelahan, baik kelelahan perjalanan maupun kelelahan pelaksanaan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kita menengok lebih dalam kepada aturan dan tatanan manasik haji. Kita bisa mendapatkan bahwa ia merupakan pendidikan jihad agar jiwa menghormati dan menghargai batasan-batasan Allah, menahan diri dengan tidak melanggarnya. Seperti kita ketahui, haji ditunaikan dalam keadaan ihram, dan dalam ihram ini terdapat pantangan-pantangan yang harus dijaga, seperti pakaian berjahit, topi, kopiah, mencukur rambut, memotong kuku, membunuh binatang buruan, memakai minyak wangi, berkumpul suami istri, menikah dan menikahkan. Semua ini adalah perkara-perkara yang harus dijauhi semasa ihram. Padahal sebagian darinya adalah perkara yang mungkin dalam pandangan sebagian orang sepele, seperti menutup kepala dengan penutup atau memotong kuku. Sementara sebagian lagi merupakan perkara yang disukai oleh jiwa, seperti minyak wangi, berkumpul suami istri. Akan tetapi semua itu adalah batasan-batasan Allah yang tidak patut disepelekan, apalagi dipandang sebelah mata. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kembali menengok aturan-aturan di atas, mengakibatkan sanksi dan hukuman bagi pelanggarnya. Mulai dari bersedekah bagi yang melanggar dan berpuasa,
sampai dengan mengalirkan darah dengan menyembelih hewan ternak yang disebut dam. Sebuah pendidikan kedisiplinan dan tanggung jawab serta kesiapan memikul risiko kelalaian dan kekhilafan. Dan itu pun dalam bentuk perbuatan yang kebaikannya kembali kepada diri sendiri dan kepada sesama. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair wadhkuru ismallahi 'alaiha shawab wa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun la yanalu amwalukum wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakharna lakum litukabbiru 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka kalian sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah diikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah kepada orang yang rela tidak minta-minta dan kepada yang minta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mendapati atau mencapai ridwan Allah, tetapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita lihat dan cermati tempat di mana haji itu dilaksanakan. Sebuah tempat yang berpusat di tanah haram yang memiliki hukum-hukum khusus yang berbeda dengan yang lain. Salah satunya, jika di daerah lainnya keinginan berbuat keburukan belum diperhitungkan, maka berbeda dengan di daerah haram. Ya, diperhitungkan bahkan diancam siksa yang pedih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yurid fi bil hatim bidulmin nudhikhu min adzabin alim. Dan siapa yang bermaksud di dalam melakukan di dalamnya dalam bulan Dzulhijjah atau dalam ibadah haji melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Sedang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ayat Quran yang lain menganjurkan orang yang berhaji agar menghindari perkara-perkara yang dapat mengurangi atau melampaui, menghapus keutamaan ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman farada finnal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Siapapun yang menjalankan haji pada bulan haji itu tidak boleh bicara jorok atau dengan kata lain berbuat bersetubuh dengan suami istri, tidak boleh fasik, tidak boleh bertengkar di dalam ibadah haji. Dalam haji yang demikian itulah malah melebur dosa-dosa pelakunya sehingga ia pulang dalam keadaan sama dengan pada saat dilahirkan. Dengan kata lain berhaji mabrur. Nabi bersabda, man hajja lillah walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladul ummu. Siapa yang haji karena Allah, maka tidak boleh berbuat jorok dan berbuat fasik, dan tidak berbuat fasik maka ia akan kembali seperti sedang dilahirkan oleh ibunya. Selanjutnya Nabi mengatakan kepada Amr bin As bahwa annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa anal hijrata yahdimu ma kana qablahu wa anal hajja yahdimu ma kana qablahu. Sesungguhnya Islam itu bisa menghapus dosa sebelumnya, dan hijrah itu menghapus dosa sebelumnya, dan haji menghapus segala dosa sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kembali menengok rangkaian manasik haji, tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumrah dan lain-lain.
Semua ini merupakan ibadah-ibadah yang menuntut aktivitas fisik dan melelahkan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bertalbiyah, ditambah dengan kepadatan manusia yang memiliki karakter yang berbeda dan bahasa yang berbeda pula. Berkumpul di satu tempat di waktu yang sama, ditambah lagi cuaca yang kadang-kadang tidak bersahabat, berbeda jauh dengan cuaca di negeri sendiri. Semua itu tidak jarang menimbulkan problem tersendiri yang menuntut usaha keras dan kesabaran dalam menyikapinya. Maka tidak berlebihan jika Rasulullah mendudukkan haji dalam deretan amalan utama setelah iman dan jihad. Kata sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah ditanya, Ayul amal afdal? Faqala imanun billah wa rasulih. Waqila summa madha? Qala al jihad fisabilillah. Qila summa madha? Qala hajjun mabrur. Rasulullah ditanya oleh sahabat, amal yang paling utama itu apa ya Rasul? Nabi menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanyakan lagi, kemudian apa? Jawab Rasul, al-jihadu fisabilillah, berusaha sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah. Kemudian ditanyakan lagi, kemudian apa lagi? Yaitu haji mabrur. Yang perlu dipahami, kadang-kadang kita di dalam berhaji salah niat, maka hindarilah niat-niat yang salah itu. Nabi menginformasikan bahwa sayati finnasi zamanun yahujju aghniyahum linnuzah wa ausatuhum litijarah wa aglabuhum liriya wa fuqarahum lil mas'alah. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya nanti di akhir zaman ada orang yang haji niatnya bukan karena Allah, yang kaya niatnya rekreasi, piknik, walaupun bayar 1 miliar ramasalah. Yang kelas menengah niatnya dagang, berpikir tentang perdagangan, dihitung tentang biaya dan pulangnya. Yang umum rata-rata riak, pamer, sehingga ketika akan pergi haji mengumpulkan seluruh orang dengan alasan pengajian, padahal niatnya pamer bahwa aku akan haji. Ini yang rusak. Yang terakhir orang yang fakir niatnya minta-minta dengan alasan di sana itu banyak orang yang dermawan. Maka Allah mengingatkan wa tazawwadu fa inna kharajati taqwa wattaquni ya albab. Bawalah bekal, tidak boleh haji dengan tangan kosong. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Tantangan dalam ibadah haji yang dihadapi dan pengorbanan yang diberikan bertujuan melatih dan mendidik. Ya, demi kebaikan dan kemaslahatan yang tidak mungkin diperinci satu persatu. Akan tetapi yang telah kita ketahui sudah cukup menyadarkan kita akan hikmah mulia dari ibadah haji itu. Firman Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa atimul ba'sal baqir. Supaya mereka umat manusia yang haji itu menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah kepada orang yang kekurangan dan orang yang fakir. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir kami pesankan bahwa ini hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Perlu disikapi dengan objektif supaya kita tidak salah mengamalkannya. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam berkata bahwa Nabi pernah sholat Id sumarukisa fil Jum'ati, kemudian diberi rukhsah, dispensasi untuk tidak Jumatan. Waqala, namun diikuti mansa'a kalau sholat banyak sekali. Siapa yang berkeinginan ya sholatlah sholat Jumat.
Perlu dipahami, rukhsah itu artinya karena ada kesulitan. Dulu, masyarakat dulu sholat Id dari rumah itu perjalanan 2 jam, 3 jam. Kemudian sholat Id ada yang matur, ya Rasulullah, apakah kami nanti Jumatan lagi, kembali lagi? Maka diberilah kemurahan atau dispensasi, nak ora Jumatan ya ora apa-apa, namun sholat duhur. Tapi kami tetap menyelenggarakan Jumatan. Maka kami tujukan pada imam-imam masjid, tidak perlu menutup masjidnya untuk tidak Jumatan, tapi tetap Jumatan. Karena itu nama rukhsah, karena keadaan. Dengan keadaan kita semuanya serba mudah dan masjidnya di dekat kita. Untuk itu kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang berangkat haji dikaruniai dengan haji mabrur, memberi pengaruh baik dalam kehidupan dan perilaku mereka. Dan bagi saudara kita yang belum berangkat, semoga Allah memudahkan jalannya dan agar mereka juga bisa menyaksikan keagungan Allah melalui ibadah yang agung ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma ajil Islam wa muslimin wa dzil syirka wa musyrikin. Rabbana sirf anna adzab jahannam inna adzaba kana gharama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqdir bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Allahumma ja'al hajjal muslimin hajjam mabrura wa sa'yam maskura wa dzabam maghfura wa tijaratan labur. Rabbana ighfirlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, sedikit pengumuman dari panitia Idul Adha pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Demak mendapat amanah 7 sapi, 9 kambing dan rendangmu 13. Infak Idul Adha pada hari ini terkumpul 16.363.200. Bapak Ibu yang akan berkorban bisa menyaksikan penyembelihannya besok pagi di tempat penyembelihan atau dok di Kelurahan Bintoro. Dan untuk prosesi semuanya akan dilaksanakan besok hari Sabtu di halaman Masjid Darussalam. Bapak Ibu bisa berpartisipasi dan ikut menyaksikannya. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.